Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsan, Stambuk F221-16090. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari perkembangan arsitektur 2, yaitu perkembangan arsitektur Art Nouveau. Yang dimaksud dengan Art Nouveau adalah sejenis seni atau art. Art Nouveau adalah sebuah gaya dekorasi dan arsitektur internasional. Dalam desain, Art Nouveau bercirikan bentuk ranting-ranting tumbuhan yang berlekuk-lekuk dan berlawanan dengan historisme yang menjamur. Art Nouveau biasanya juga dapat dicirikan dengan bentuk-bentuk plastik dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris. Sebagai perbandingan, Art Deco yang geometris kaku meski menggambarkan figur-figur hewan, bunga atau manusia. Pengertian Art Nouveau juga biasanya diartikan ke dalam sejenis aliran atau lagam atau style seni rupa modern. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru, juga didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, urbanisasi dan negara tersebut. Zaman ini merupakan pergerakan revolusioner di mana adanya pembatas yang tegas antara seni murni dan seni terpakai. Art Nouveau lebih menitik beratkan pada konsep pemahaman kehidupan modern dan metode produksi. Seniman diharuskan berkreasi mulai dari arsitektur hingga furnitur desain, sehingga seni merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Keindahan dan harmoni merupakan bagian dari kehidupan keseharian. Seniman turut serta membuat kehidupan manusia lebih indah. Art Nouveau sangat mempengaruhi perkembangan gaya di stil Belanda 1920-an dan sekolah Bauhaus di Jerman 1920-an sampai 1930-an. Nama Art Nouveau berasal dari nama sebuah toko di Paris, Maison de Art Nouveau, yang dimiliki oleh Siegfried Bing, yang memamerkan benda-benda yang memiliki ciri desain aliran Art Nouveau. Berikut sejarah dari Art Nouveau. Art Nouveau berkembang tahun 1880 dan 1890-an. Nama ini berasal dari Maison de Art Nouveau, galeri desain interior yang buka di Paris tahun 1896. Di Jerman, gerakan ini disebut Jugendstil, diambil dari majalah Die Jugend atau Pemuda, yang dipublikasikan sejak tahun 1896. Di Italia bernama Style Liberty dan nama toko Liberty Style. Di Spanyol bernama Modernista. Di Australia bernama Suggestion Style. Dan di Prancis sendiri istilah bahasa Inggris Modern Style sering juga digunakan. Menekankan dari mana gerakan ini berasal, Art Nouveau adalah aliran yang berasal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Sangat tidak mungkin untuk tidak di dalam rumah bergaya Art Nouveau tanpa furnitur. Yang bergaya Art Nouveau pula seperti peralatan makan, perhiasan, dan lainnya. Para desainer memutuskan gaya Art Nouveau di beberapa kota di Eropa, termasuk Brussels, Nancy, dan Paris. Di Brussels, aliran ini secara aktif dikembangkan dengan bantuan Victor Horta dan Henry van de Velde. Selain di toko Maison de Art Nouveau, gaya ini tidak terlalu berhasil di Paris, di mana pintu masuk di Paris Metro didesain oleh Hector Guimard pada tahun 1899 dan 1900, terkenal sebagai salah satu arsitektur Art Nouveau di Paris. Di Inggris, Art Nouveau merupakan pengembang dari Arts and
Charles Movement. Pusat yang paling penting di Britain adalah Glasgow, dengan kreasi dari Charles Renier Maskintons. Gaya Art Nouveau berkembang pertama kali terjadi di Belgia dan menyebar ke Eropa sampai ke Amerika dengan nama yang berbeda, seperti Jugendstil di Jerman, Vienna Secens di Australia, Style Liberty di Italia, Modernista di Spanyol, dan Glasgow School di Inggris. Dinamakan Jugendstil pada setelah masa avant-garde. Jugend yang berarti muda. Di mana mencari seniman atau desainer untuk mengadakan pameran untuk memamerkan hasil karya mereka. Art Nouveau juga disebut style moderne di Prancis dan lain-lain. Abad ke-20 merupakan masa bagi berbagai jenis seni rupa modern untuk berkembang. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya baru. Juga didukung oleh industrialisasi, kolonialisme, dan urbanisasi dan lain-lain. Di Spanyol, gaya ini berpusat di Barcelona dan dikenalkan oleh arsitektur modernisme Antoni Gaudi, yang adalah praktisi yang paling penting. Art Nouveau juga bergerak di Eropa Timur dan di pusat Eropa dengan pengaruh dari Alphonse Mucha di Grague dan Moravia, bagian dari Czech Republic, dan Latvia Romantisme di Rusia. Gaya ini telah menyebar ke segala majalah seni, magazin, Mir Iskunstavia, World of Art, di mana merupakan revolusi dari Ballet Russes. Di Italia, Style Liberty adalah nama toko di London, Liberty & Co, yang mendistribusikan desain modern berupa dari Arts and Travis Movement. Keduanya adalah tanda dari aspek komersial Art Nouveau dan memberikan karakter Italia. Gaya Art Nouveau terjadi pada tahun 1890 sampai 1905. Salah satu contoh lukisan Art Nouveau dapat ditemukan di Roquestilles, Prancis. Violet Ledoux yang mengembalikan kerajinan pada 1850, dan ia berencana menciptakan Gothic Revival, dan ia memberikan kerajaan seperti bentuk aslinya untuk menandai masa gaya Art Nouveau. Evolusi tertinggi pada gaya Art Nouveau dapat dilihat pada Exposition Universelle tahun 1900 di Paris. Dengan gaya yang modern, pada 1902 dilaksanakan Exposition Internasional di Art Dekoratif Modern di Turin, Italia, di mana para desainer mengadakan pameran yang hampir dari seluruh negara Eropa, yang dimana gaya Art Nouveau berkembang. Art Nouveau menggunakan banyak inovasi teknologi pada akhir abad 19. Nah, kemudian karakter Art Nouveau yaitu dinamis, mengalir dengan garis lekukan yang sangat mencerminkan karakter Art Nouveau. Karya Art Nouveau biasanya dicirikan dengan bentuk-bentuk plastik dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris seperti kebanyakan gaya pada umumnya. Art Nouveau memiliki bentuk yang harmonis. Ciri utama adalah garis-garis mengalir. Pola itu berdasarkan bentuk tumbuhan dan pengaruh lukisan Jepang. Art Nouveau style merupakan gaya ekstravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak bunga dan kecantikan wanita.
Di Indonesia, Art Nouveau dikenal juga sebagai aliran Semarangan. Cirinya adalah garis-garis menggelombang dengan bunga. Nah, gaya ini juga terlihat pada sisa-sisa bangunan kolonial di Indonesia. Nah, kemudian ciri-ciri Art Nouveau. Ciri-ciri Art Nouveau salah satunya dinamis dan mengalir dengan garis-garis lengkung yang serasi, cukup menggambarkan gaya Art Nouveau. Tampilan lainnya adalah penggunaan hiperbola dan parabola di jendela, lengkungan dan pintu. Tumpukan-tumpukan konvensional terlihat seakan menjadi hidup dan tumbuh menjadi bentuk-bentuk yang diambil dari tumbuhan. Art Nouveau dalam arsitektur dan desain interior membangkitkan kembali gaya dari era Victorian. Meski desainer Art Nouveau memilih dan memodernisasikan beberapa elemen abstrak dari gaya rokoko seperti tekstur api dan kerang. Mereka juga mempergunakan bentuk organik sebagai sumber inspirasi, mengembangkan bentuk alami dari rumput laut, rumah dan serangga. Woodblock di Jerman dengan garis lengkungnya, permukaan yang berpola, bagian kosong yang kontras juga mempengaruhi Art Nouveau. Beberapa garis dan pola lengkungnya menjadi kebiasaan grafis yang nantinya banyak ditemukan di karya-karya seni di seluruh dunia. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari tokoh dan karyanya yang bertemakan arsitektur Art Nouveau. Itulah tadi hasil presentasi saya dari tugas perkembangan arsitektur 2, yaitu perkembangan arsitektur Art Nouveau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.